Luar biasa, kita bersyukur ya, tanpa terasa waktu begitu cepat. Kita sudah ada di penghujung tahun. Ya, tanpa terasa loh, 2 tahun kita lewati masa pandemi. Luar biasa, Anda adalah pemenang-pemenang kehidupan. Katakan amin. Ya, kalau kita sampai masih ada hari ini, saya percaya itu karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Saudara, Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Alkitab berkata, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu Tuhan beri kita emosi. Coba saudara bayangkan kalau kita diciptakan tanpa emosi. Jadi gak pernah marah, gak pernah senyum, gak pernah tertawa, gak pernah senang, gak pernah sedih. Hidup itu datar, jadi kayak robot. Ya, datar aja, makanya orang itu kalau sudah datar emosinya itu mendekati masuk rumah sakit. Perhatikan suamimu, ibu-ibu kalau di rumah senyum kagak, marah kagak, dia melongo. Nah, ini tanda-tanda ini. Emosinya mulai datar. Demikian juga suami, perhatikan istrimu kalau di rumah melongo. Nah, ini mendekati. Perhatikan anak-anak kita. Kita harus perhatikan loh. Kalau saudara lihat anak tiap hari marah terus, panggil dia. Saya kalau anak saya emosian gitu ditegur apa, kadang kan emosian saya panggil. Dek, kamu kenapa ya? Mami lihat akhir-akhir ini apa dikit meledak loh. Kecuali dia bilang, iya tanggal mendekati datang bulan. Oh yowes, memang wajar hormonnya. Tapi kalau bapak-bapak kan tidak datang bulan. Jadi gak boleh emosi meledak-ledak. Kalau wanita itu ada saudara, mempengaruhi emosi. Kalau mau datang bulan hormon berubah. Tapi saya perhatikan, anak saya kalau diam terus saya panggil. Kenapa? Ini penting emosi itu. Tanya anak kita, kamu kok diam terus hari minggu-minggu ini, kenapa ada pergumulan? Saudara, kita mulai ya dari rumah tangga keluarga kita dulu. Kalau anakmu ada masalah, ada apa, ajak dia cerita. Jangan sampai tiba-tiba saya nggak tahu bu, anak saya tiba-tiba mau melakukan bunuh diri. Lah kenapa? Karena dalam rumah kita ini sudah emosinya semua datar udah. Yang penting jangan kalangan bumi datar aja. Ya, saudara, bagaimana supaya kita ini emosinya stabil? Bagaimana supaya emosi kita sehat? Saya percaya tidak mungkin kita bisa hidup berkenan pada Tuhan kalau emosi kita tidak sehat. Orang marah itu normal, tapi kalau marah-marah itu sakit jiwa. Nah, bagaimana kita menjaga emosi kita stabil? Saudara, kenapa Tuhan ciptakan kita ini dengan emosi? Karena Tuhan itu juga Tuhan yang punya emosi. Alkitab berkata Allah itu bisa murka, Allah bisa marah, Allah bisa senang. Dengan kita hidup melakukan firman-Nya, dia disenangkan, kata Alkitab. Tuhan suka, Tuhan senang, Tuhan bersuka cita. Ada ayat yang berkata Tuhan tertawa. Berarti Tuhan itu Tuhan yang penuh dengan emosi. Makanya kita diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kita punya emosi. Tetapi yang menjadi salah karena manusia jatuh ke dalam dosa, emosinya menjadi tidak terkendali. Boleh marah tapi jangan marah-marah. Boleh suka cita, senyum, tapi jangan senyum terus. Nanti jadi gila. Nah, bagaimana saudara? Mari kita buka bersama firman Tuhan. Ya, bagaimana supaya emosi kita ini menjadi sehat? Saudara, kita percaya ya kalau kita itu punya emosi dan emosi itu bisa menular kepada orang lain. Kalau kita emosinya tidak sehat, maka orang lain yang ada di sekeliling kita juga bisa terjangkit emosinya dengan tidak sehat. Ya, jadi kita ini perlu mengatur, mengurusi, ya, berhikmat dengan hidup kita sendiri supaya sebagai suami kita jadi berkat, sebagai istri kita jadi berkat, sebagai anak kita jadi berkat. Hari-hari ini kita harus hidup berdampak karena kita punya waktu nggak banyak di dunia ini. Ini waktu berlalu cepat sekali loh. Padahal ini pandemi loh. Apalagi kalau nggak pandemi, bisa jalan-jalan terus kan? Nggak tahu terasa, udah akhir tahun loh. Ya. Nah, makanya kita hidup berdampak yuk. Setidaknya kalau engkau tidak bisa menyenangkan orang lain, ya jangan jadi batu sandungan untuk orang lain. Ya, kita lihat bersama. Yang pertama saudara, bagaimana supaya kita ini bisa menjadi orang yang memiliki karakter ilahi. Mari kita lihat bersama saudara, 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7.
Cara agar kita bisa mengendalikan emosi, agar kita bisa mengendalikan diri, agar kita bisa memiliki emosi yang sehat. Firman ini berkata, 1 Petrus pasal yang kelima ayat 6 dan 7, baca sama-sama 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ayat ini berkata, bagaimana supaya kita ini punya emosi yang terkendali, yang sehat? Yang pertama, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Orang yang selalu merendahkan diri itu tidak mungkin emosinya meledak-ledak, tuh nggak mungkin. Orang yang selalu merendahkan diri di tangan Tuhan itu tidak mungkin dia menjadi orang yang terus hidup di dalam dosa. Saudara, artinya merendahkan diri di bawah tangan Tuhan itu apa? Ketika kita mau marah, saat mungkin kita disakiti. Saya mau tanya saudara, kita nih kalau difitnah orang, dengar kata-kata yang gak benar tentang kita marah gak? Saudara kalau difitnah, dikata-katain, saudara marah apa enggak? Saudara yang kalau difitnah, diejek, dikata-katain, saudara marah. Tolong saya melihat tangan yang marah. Berarti Anda masih manusia. Yang tidak angkat tangan, saya doakan ada sayap Anda terangkat hidup-hidup. Itu sudah tidak injak bumi berarti. Yang namanya kita, saya pun kalau difitnah marah enggak? Itu emosi, itu layak, itu biasa, namanya manusia. Kita bukan malaikat. Kalau kita dengar orang fitnah kita sesuatu yang tidak benar, nomor satu ya pasti di hati itu marah. Itu biasa. Tetapi bagaimana supaya marah kita ini tidak berlanjut menjadi dosa? Firman Tuhan berkata, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Waktu kita mendengar sesuatu, langsung cepat-cepat katakan. Kalau saudara mungkin gak sempat berlutut, duduk berdoa, bilang aja di hati, Tuhan, aku tuh marah difitnah begini, tapi aku menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolong berikan aku kekuatan. Saya mau tanya, kalau saudara berkata seperti itu di hatimu ketika engkau marah, selesai itu engkau masih mau ngamuk-ngamuk enggak? Enggak. Misalnya besok ingat lagi, marah lagi enggak? Marah lagi. Itu proses. Waktu kita sudah merendahkan diri, apakah kita langsung lupa? Enggak. Besok kita ingat lagi, karena setan memang tugasnya mengingatkan. Setan itu tugasnya mengingatkan, tapi sayangnya dia tidak ingatkan rumus fisika, matematika, enggak. Coba kalau setan mengingatkan kita rumus fisika, matematika yang baik-baik, enak ya. Tapi dia ingatkan yang buruk-buruk, itu kerjaan setan. Jadi kalau hari ini kita difitnah, kita merendahkan diri, kita bisa menguasai diri, belum tentu besok bisa. Besok setan akan datang ingetin lagi, itu orang ya kebangetan banget ya. Anakmu itu kebangetan, orang tuamu itu loh kebangetan. Cepet-cepet Tuhan, aku menyerahkan Tuhan, hari ini marahku ke dalam tangan-Mu, tolong aku Tuhan. Saya yakin saudara, kalau kita menjadi orang yang mau merendahkan diri kepada Tuhan, maka saya percaya kita akan dilepaskan, dibebaskan dari semua ikatan-ikatan dosa, termasuk emosi yang tidak stabil. Masalahnya tidak semua orang Kristen mau merendahkan diri. Ada yang gini, dia pikir saya ini siapa? Bukannya merendahkan diri, malah meninggikan diri. Maka jatuhlah kita dalam masalah. Ini dalam segala hal. Ada orang-orang datang, Bu saya bersinah, Bu saya selingkuh, tapi saya gak bisa lepas Bu, berat. Saya bilang, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Coba ya kalau sudah mau tergoda berbuat dosa, cepet-cepet ngomong, Tuhan aku ini udah mau berdosa, tolong aku Tuhan. Waktu kita berdoa seperti itu, kita berserah seperti itu, saya yakin saudara, Tuhan memberikan kuasa agar kita ini terhindar. Jadi cara yang pertama bagaimana kita bisa memiliki emosi yang sehat ya di dalam Tuhan, rendahkan dirimu. Lalu dikatakan serahkanlah. Waktu kita datang merendahkan diri lalu kita menyerahkan, Tuhan aku serahkan Tuhan.
Aku serahkan padamu, kenapa? Karena hakmu lah yang saya difitnah orang, saudara. Saya marah waktu dengar itu. Tapi saya bilang cepat-cepat, Tuhan, aku merendahkan diriku, Tuhan. Beri aku kekuatan untuk ampuni orang itu, Tuhan. Lalu saya bilang, aku menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Waktu dia merendahkan saya, waktu dia menghina saya, waktu dia memfitnah saya, biar dia berurusan dengan Engkau, Tuhan. Karena saya ini tidak ada apa-apanya. Mari kita belajar, saudara. Ketika kita sudah bersikap begitu, emosi kan ditekan kan. Tapi kalau tidak kan kita terpancing. Telepon, kata-katain orangnya. Enggak usah, saudara, kita belajar supaya emosi kita ini stabil, supaya kita menjadi orang-orang yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana Bu kalau kita ini marah, meledak-ledak, kita nggak bisa menguasai diri. Yang kedua, mari buka Mazmur 4 ayat yang kelima. Ini bagi orang yang suka marah-marah, tidak bisa menguasai diri. Mazmur 4 ayat yang kelima, ayat yang kelima ya, ini ayat yang keenam. Mazmur 4 ayat yang kelima. Di sana firman Tuhan berkata, Mazmur 4 ayat yang kelima, multimedianya belum ngopi nih, perlu dikasih kopi ya. Mazmur 4 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Marah itu emosi. Tuhan juga tahu kita punya emosi untuk marah. Tapi bagaimana marah yang alkitabiah? Ini marah yang alkitabiah. Biarlah kamu marah. Marah-marah aja, marah. Wong namanya manusia marah. Tetapi waktu kamu marah, jangan sampai berbuat dosa. Artinya berbuat dosa itu apa? Kita sampai menyakiti orang lain dengan kata-kata kita. Makanya dikatakan biarlah kamu marah tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hati. Jadi kalau suamimu marah-marah, ibu-ibu, enggak usah dibalas marah-marah, dalam hati saja. Memang aku juga jengkel. Tapi dalam hati. Karena kalau keluar dari mulut suami marah, kita juga keluar dari mulut marah, maka terjadilah pertempuran sengit. Anak-anak dengar, kita nggak jadi berkat. Berkata-kata di dalam hati. Udah gitu dikatakan apa? Di mana berkata-katanya? Di tempat. Jadi kalau marah, terutama ibu-ibu, juga bapak-bapak, kalau marah jangan tinggalkan rumah, ambil kunci mobil, ambil kunci motor, pergi tinggalin rumah. Hati-hati marah, pergi dari rumah, kecelakaan, mati, masuk neraka. Kita dengar apa Alkitab bilang, waktu marah, marah dalam hati, enggak usah mulut bicara, masuk kamar, duduk di mana? Tempat tidur. Masuk kamar aja. Tetap di dalam hatimu, di tempat tidurmu. Nggak usah pergi kemana-mana. Dulu saya emosinya agak gangguan jiwa. Saya dulu kalau berantem sama suami, saya pergi dari rumah. Tersinggung dikit, pergi. Saya pernah pergi bawa anak saya tuh yang masih berapa hari dari rumah sakit. Saya pergi, saya matiin HP. Dalam hati saya, biarin kamu cari saya, syukur kalau kamu tersiksa. Teman saya bilang, Dep, nanti suamimu cari-cari kamu kemana-mana, biarin dia tersiksa. Orang sakit jiwa cenderung menyakiti orang lain. Tapi ketika Tuhan sembuhkan emosi saya, karena ternyata saya masih punya kepahitan kepada keluarga saya yang saya tidak sadari itu tersimpan di dalam hati. Ketika saya mulai dilepaskan, saya memperkatakan firman, saya melakukan firman. Ya, sekarang saya enggak pernah lagi marah pergi dari rumah. Kalau marah naik ke tempat tidur. Marahlah di sana. Berkata-kata di dalam hatimu, marah-marah aja, tetapi tetaplah diam. Susah apa susah? Marah disuruh begini, ini susah enggak saudara? Susah, tapi kan kita mau berkenan sama Tuhan kan?
Kenapa Anda datang di gereja hari Minggu? Supaya dengar firman dan supaya firman itu merubah hidup kita. Kenapa kita datang ke gereja? Karena kita rindu hidup kita diubahkan. Kalau saudara datang ke gereja tidak rindu diubahkan, lebih baik tidak usah ke gereja. Buang waktu, buang tenaga, buang uang. Kenapa kita ada di sini? Karena kita rindu Tuhan ubahkan hidupku. Lewat firman yang aku dengar itu mengubah karakterku, menjadikan aku memiliki karakter ilahi. Tapi kebanyakan orang Kristen itu hidup emosinya gak stabil, meledak-ledak. Bahkan ada suami saya itu udah tua sih Bu. Tapi kalau marah, saya bilang ajak ngomong 4 mata Bu. Mana mau Bu suami diajak omong 4 mata. Ya sudah, kalau dia tidak mau 4 mata, bermata-mata. Artinya apa? Ajak pihak ketiga, keluarganya, orang tuanya atau siapa. Sebelum undang orang lain. Kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan loh. Pokoknya suami saya itu Bu, marah-marah di rumah, uang saya nggak dikasih, anak-anak saya nggak ada biaya. Kalau diajak ngomong marah, nggak pernah bisa diajak ngomong. Saya bilang libatkan pihak ketiga. Alkitab bilang selesaikan 4 mata. Kalau nggak bisa, ajak satu saksi, entah itu hamba Tuhan, entah itu keluarga, orang tuanya, tapi bicara di depan saksi. Ini mau dibawa kemana rumah tangga ini? Karena ini rumah tangga bukan rumah makan. Jadi perlu bicara. Nggak bisa Bu suami itu kalau diajak bicara ini berarti suaminya sakit jiwa. Lah itulah persoalan ibu. Ibu siapa suruh menikah dengan orang yang sakit jiwa. Ya saya mentok sampai di situ. Kalau udah orang konseling begitu, ibu doa aja Bu. Ya ibu nangis di kaki Tuhan untuk suami ibu. Kemarin saya tuh ya ketemu dengan seorang jemaat mesbah doa. Dia cerita, Bu saya ini dulu dari agama seberang. Saya jadi Kristen karena menikah dengan suami saya Bu. Waktu saya jadi Kristen pindah agama ikut suami. Waduh saya menemukan suami saya ternyata tidak bisa menjadi imam. Karakternya rusak, hancur, bahkan selingkuh terus. Akhirnya dia memilih tinggal dengan perempuan itu. Saya biarin Bu, karena saya juga nggak mau ribut-ribut terus. Ya udah dia pergi tinggal sama perempuan itu. Habis miliar-miliar uang, tiba-tiba dia dipukuli perempuan itu, dia kena stroke ringan. Dibawa pulanglah ke rumah saya sama saudaranya, sama keluarganya. Kamu masih sah sebagai istrinya, nih suamimu stroke ringan, tolong dirawat. Dia bilang gini, saya Bu. Saya mau tanya di sini, ibu-ibu kalau kita punya suami begitu terus digituin, mau nggak ngerawat lagi? Biar bapak-bapaknya mendengar. Ya, dia bilang, saya berdoa Bu. Saya bilang sama keluarganya, saya tanya Tuhan dulu ya. Saya berdoa Tuhan, nih dia pulang dalam keadaan begini, udah dosa pulang begini, apa yang harus saya lakukan? Saya dengar Bu, Tuhan jawab ibadah. Waduh, cuma satu kata itu ibadah. Waduh, berarti saya disuruh rawat nih suami saya, berarti itu ibadah saya. Ya udah saya terima Bu, saya rawat. Bawa berobat di rumah sakit Pondok Indah, habis ratusan juta, habis itu dirawat di rumah saya.